Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Pembantaian Keji Sang Dukun Santet. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tahun 2010 merupakan tahun di mana gue menjajakan kaki untuk menetap dan bersekolah di kampung halaman nyokap gue di daerah Jawa Barat. Saat itu gue adalah anak pindahan dari kota dan gue sangat berantusias mencoba berbaur dengan lingkungan yang baru, baik lingkungan rumah maupun lingkungan di sekolahan baru. Singkat cerita, mungkin karena gue orang cepat beradaptasi, gue sudah memiliki 3 orang sahabat. Sebut saja Irna, Lia, dan Risno. Kami banyak menghabiskan waktu bersama saat jam istirahat pelajaran, sekedar untuk bercanda gurau atau saling bertukar informasi tentang lingkungan seputar sekolah ataupun bergibah bersama. Kami jadi semakin akrab ketika ternyata rumah kami saling berdekatan satu sama lain. Seperti hari-hari biasa, gue dan sahabat gue menghabiskan waktu di kantin untuk makan bersama. Dan tiba-tiba Lia membuka pembicaraan serius. Kalian tahu nggak? Abis ada kecelakaan di tikungan depan rumah si itu. Oh iya, gue denger sih katanya ada yang baru kecelakaan ya. Sepeda motor nabrak pohon. Jawab Irna datar. Kok gue nggak tahu ya? Kan rumah gue pinggir jalan. Biasanya ada suara sirine lewat, sambung Risno. Gue hanya diam, mendengarkan pembicaraan mereka. Apa jangan-jangan si itu minta korban lagi ya? Tanya Lia. Seketika Risno langsung membekap mulut Lia. Us, diam, jangan dilanjut. Ntar kita bisa ikut sial. Amit-amit, katanya sambil mengetuk-ngetuk meja. Kali ini gue bereaksi dan menanyakan, emang kenapa sih? Lagian si itu tuh siapa maksudnya? Ceritain dong. Irna hanya menghela nafas, seperti tidak berminat. Yang biasanya ia sering memberikan komentar, saat ini ia hanya terdiam dan banyak mendengarkan. Duh, kita gak berani ceritainnya. Tapi kalau lu mau bener-bener tahu, coba deh tanya kakek nenek lu. Kalau juga mereka asli orang sini ya. Tentang kejadian tragis tahun 70-an, pasti mereka tahu kok. Jawab Risno seperti menyembunyikan sesuatu. Karena rasa penasaran gue dari pertanyaan yang belum terjawab, akhirnya pulang sekolah, gue langsung memutuskan menanyakan perihal kecelakaan semalam dan sangkut pautnya dengan rumah si itu yang berada di depan tikungan kepada kakek. Kakak mengangguk membenarkan kejadian kecelakaan semalam. Dan untuk cerita rumah itu, kakak langsung mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat kembali kejadian tahun 70-an yang sudah 3 dekade berlalu. Tetapi kini wajah kakek agak serius dan berkata, tapi janji, jangan sombral ya kalau udah kakek kasih tahu ceritanya. Gue pun mengangguk saja. Jadi saat itu, kampung kita ini bisa dibilang agak terpencil karena posisinya memang berada di tengah-tengah hutan. Aksesnya masih sulit saat itu, tidak seperti sekarang. Padahal sekarang pun yang gue rasakan, itu kampung masih agak terbelakang. Sepanjang jalan pun minim penerangan. Bahkan ketika jalanan utama yang membelah hutan, sama sekali tidak ada lampu jalan. Pembatas jalan pun seadanya. Di sisi kiri jalanan itu jurang curam, dan sisi kanan hutan belantara yang kini dimiliki oleh pemerintah sebagai hutan lindung. Sehingga memang ayal banyak memakan korban kecelakaan. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok. Bisa dibilang jalur di tempat gue ini jalur tengkorak. Kakak melanjutkan,
Suatu waktu datanglah seorang wanita parubaya asal Jawa Tengah yang ingin menetap di kampung ini. Sebut saja namanya Nyi Sarwen. Pada awalnya kedatangan Nyi Sarwen disambut baik di kampung. Tidak ada yang menaruh rasa curiga atau apapun, walaupun Nyi Sarwen ini hidup sebatang kara. Ia mengaku suaminya telah lama meninggal dan tidak memiliki anak keturunan. Seiring berjalannya waktu, Nyi Sarwen sudah mulai berperilaku yang mencurigakan. Ia sama sekali tidak pernah terlihat beribadah di dalam masjid, tak pernah terlihat berbaur dalam pengajian. Ajakan demi ajakan dari tetangga sekitar ditolaknya, dari mulai secara halus sampai dengan bentakan dan usiran. Kini warga sekitar jadi enggan bertetangga dengannya. Nyi Sarwen pun banyak menutup diri. Bisa dibilang warga tidak tahu apa pekerjaan Nyi Sarwen ini karena hanya diam di rumah. Muncullah dugaan-dugaan jika Nyi Sarwen sebenarnya memiliki ilmu sesat. Tetapi kabar burung itu pun tidak bisa dibuktikan, karena jarang sekali ada yang mengetahui aktivitasnya di dalam rumah. Ia selalu menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat, baik pagi, siang, maupun malam hari. Hingga pada suatu ketika terlihat ada seseorang menggunakan bendi yang berhenti di rumah Nyai Sarwen. Seorang pemuda menghampirinya dan menanyakan sedang apa dan ada keperluan apa datang di rumah itu. Lalu sang pengemudi bendi itu menjawab, "Saya sedang mengantar tuan saya dari Jawa untuk bertemu Nyi Sarwen. Katanya Nyi Sarwen saat ini tinggal di daerah ini. Lantas, apakah mengetahui ada perlu apakah tuan saudara dengan Nyi Sarwen?" tanya pemuda desa itu kemudian. "Loh, apakah Anda tidak tahu? Nyi Sarwen adalah ahli nujum yang terkenal di kampung kami. Kampung gue itu perbatasan Jateng Jabar, jadi dekat sebenarnya. Selain itu, Nyi Sarwen juga mahir menyembuhkan segala macam penyakit dengan aji-ajiannya. Pokoknya, Nyi Sarwen ini sangat sakti. Menurut warga, Nyi Sarwen ini sedang melakukan ritual untuk hidup berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain agar menambah ilmu kebatinannya." "Oh, pantas saja. Ia tidak mau ketika diajak untuk beribadah di masjid. Ternyata dia ini sesat," ujar pemuda desa itu geram. Sang pengemudi bendi pun mengingatkan jika sebaiknya berhati-hati dengan Nyi Sarwen, karena nyawa bisa melayang jika mencoba mengusir ataupun mengganggunya. Biarkan saja Nyi Sarwen tinggal sementara di situ, karena setelah beberapa tahun pun ia akan kembali pindah ke tempat lain. Mungkin saran tersebut dapat diterima si pemuda desa. Ia mengurungkan niatnya untuk melaporkan kepada tetua setempat dengan bukti jika Nyi Sarwen adalah benar sesat. Dan waktu pun kini kian bergulir. Hari demi hari semakin banyak pasien yang berobat ke rumah Nyi Sarwen. Semakin banyak bendi, becak yang mengantri menunggu di sekitar rumah Nyi Sarwen. Warga desa kini sudah mengetahui siapa Nyi Sarwen dan apa pekerjaannya. Nyi Sarwen menjadi semakin dipergunjingkan orang kampung. Ada yang merasa cuek, seakan tidak peduli. Ada pula yang merasa jika lambat laun Nyi Sarwen akan bisa membahayakan desa. Oleh karena itu, ia harus segera diusir. Pada suatu malam dibuatlah rapat musyawarah antara pemuda desa dan tetua desa tentang langkah apa yang harus dilakukan terkait kehadiran Nyi Sarwen ini. Kakek dan keluarga adalah bagian yang acuh dengan kehadiran Nyi Sarwen, hingga mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat itu. Baginya banyak hal penting yang harus dipikirkan tanpa memikirkan masalah orang lain yang sama sekali tidak ada dampak untuk dirinya maupun keluarga. Keesokan harinya, kakek mengetahui keputusan dari kampung atau desa
jika Nyi Sarwen harus diusir dan diberi waktu selama 3 hari untuk berkemas-kemas. Warga pun memberikan surat kaleng tentang ancaman jika ia tidak segera pergi dalam waktu 3 hari, akan ada pengusiran paksa yang dilakukan oleh pemuda desa. Tetapi nampaknya Nyi Sarwen sama sekali tidak mengindahkan ancaman itu. Bahkan ia masih bertahan dalam rumah itu lewat dari waktu yang ditentukan. Di hari keempat, diadakan kembali rapat musyawarah desa. Mereka sepakat di hari kelima setelah surat kaleng itu ditunjukkan kepada Nyi Sarwen, mereka akan segera mengusir paksa Nyi Sarwen. Sore hari tiba. Selepas pada maghrib, ada sekitar 6 atau 7 pemuda yang mendatangi Nyi Sarwen di rumahnya. "Nyi Sarwen, Nyi, keluar kamu Nyi Sarwen. Segera tinggalkan kampung kami." Terdengar ketokan dan teriakan di depan rumah Nyi Sarwen. Lampu di rumah Nyi Sarwen pun menyala menandakan berarti masih ada Nyi Sarwen di dalam rumah. Mereka mencoba menggedor-gedor dan berteriak memanggil Nyi Sarwen, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya salah seorang dari pemuda itu berkata, "Kita dobrak saja pintunya." Dalam satu kali tendangan, pintu kayu yang rapuh itu akhirnya berhasil terbuka. Terlihat Nyi Sarwen yang sedang santai menggoreng pisang tanpa melihat ataupun berbicara sepatah kata pun. Para pemuda desa langsung mencerca beliau dengan umpatan kasar dan menyuruhnya pergi. Tetapi Nyi Sarwen seolah tidak peduli. Ia hanya sibuk menggoreng pisang itu. Gerombolan pemuda desa seperti tambah jadi kesetanan. Salah seorang berteriak, "Kalau kamu gak mau pergi, kita bunuh aja si dukun santet ini." "Setuju." Diikuti riuh teriakan lainnya. Nyi Sarwen hanya tersenyum dan menoleh. "Coba saja." Gerombolan pemuda langsung menarik paksa Nyi Sarwen dan membacoknya berkali-kali. Seisi rumah penuh dengan cipratan darah segar yang tersembur keluar dari tubuh Nyi Sarwen. Tetapi Nyi Sarwen hanya tertawa-tawa. Kini wajahnya menyerupai seperti iblis. Rambutnya memanjang, berwarna putih. Kuku-kuku dari jari tangannya ikut memanjang. Tertawanya melengking. "Ayo kalian, coba bunuh aku." Melihat wujud asli Nyi Sarwen, mereka semua semakin keji, mencabik-cabik setiap bagian dari tubuh Nyi Sarwen dengan beringas. Nyi Sarwen tertawa-tawa dan mengumpat, "Jika aku mati, kalian semua akan mati. Dan aku akan selalu mengambil nyawa dari kampung ini. Kampung ini akan mendapat kutukan dari darah dan namaku." Entah berapa puluh kali bacokan, Nyi Sarwen masih tetap hidup. Sampai akhirnya para pemuda desa itu menyeret tubuhnya sejauh 1-2 km menuju tempat pemakaman umum. Cacaran darah sepanjang perjalanan menjadi saksi bisu betapa mencekamnya dan sadisnya perlakuan warga terhadap Nyi Sarwen. Setelah sampai di pemakaman umum, Nyi Sarwen masih bisa berkata-kata, "Aku akan mati jika dikubur dalam tanah. Tetapi dendam dan sumpahku takkan pernah mati." Nyi Sarwen kemudian dikubur hidup-hidup tanpa disempurnakan. Tidak ada doa ataupun pemandian jenazah. Sungguh naas nasib Nyi Sarwen. Baru saja tanah itu tertutup, tiba-tiba ada hujan deras. Sontak mereka semua berlari untuk berteduh. Tetapi baru sekitar beberapa langkah, hujan itu berhenti dan di sekitar terlihat kering. "Lihat itu, hujan deras hanya di sekeliling kuburan Nyi Sarwen," teriak salah seorang pemuda desa. Kejadian aneh di luar nalar itu pun membuat mereka bergidik ngeri dan segera pulang ke rumah masing-masing
setelah puas membantai sang dukun. Keesokan harinya, suasana kampung seperti sangat mencekam. Banyak burung gagak berterbangan di atas rumah Nyi Sarwen. Tidak ada riuh lagi anak kecil yang berlarian walaupun di siang hari. Sepertinya keadaan aktivitas di kampung ini terhenti dengan kejadian kemarin. Setelah pada maghrib, semua pintu jendela tertutup. Pencahayaan segera dipadamkan. Suasana saat hening. Kakek saat itu meminta supaya mama dan beberapa adiknya tidak banyak bersuara. Mereka hening dalam kegelapan malam. Cahaya rumahnya diterangi oleh satu buah lampu templok yang redup. Mama yang mana anak tertua bertanya, "Ada apa kepada kakek? Kenapa ia tidak boleh keluar di hari itu?" Kakek hanya terdiam dan tidak menjawab. Kakek meminta supaya mama menurut saja yang diminta kakek. Kampung itu seperti diliputi teror selama 7 hari 7 malam. Dari mulai suara ketukan pintu ke rumah-rumah warga, suara tertawa seperti kunti, banyaknya burung gagak yang berseliweran di kampung, bunyi-bunyi burung yang saling bersahutan di kala malam, hingga seringnya desiran angin kencang seperti tidak biasanya di hari yang ke-8. Salah seorang dari 7 pemuda desa yang ikut membantai meminta agar warga kampung menghancurkan rumah Nyi Sarwen yang kala itu kosong, tak berpenghuni. Di rumah itu pula banyak darah yang sudah mengering. Baunya sangat amis dan busuk. Segera warga berbondong-bondong merobohkan rumah Nyi Sarwen dan menguburkan puing-puing rumahnya di dalam tanah. Menurutnya, cara ini ampuh agar menghentikan teror demi teror dari arwah Nyi Sarwen. Dan benar saja, setelah rumah itu dirobohkan dan dikubur dalam-dalam, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa warga. Sesekali terlihat sosok Nyi Sarwen yang mengerikan di sepanjang jalan tempat Nyi Sarwen diseret. Oleh karena itu pula di jam malam, jalanan itu tidak dilalui orang kampung. Tutup kakek. Kakek berpesan agar tidak sembarangan menyebut namanya, karena ia akan menghantui dan mencelakai, seperti apa yang dulu sempat disumpahkan. Oh pantas, Lia, Irna, dan Risno tidak mau bercerita. Mereka takut kena teror ya ternyata, gumam gue. Di sekolah kembali gue ceritakan kepada mereka tentang apa yang sudah gue tahu dari kakek tentang si Nyai Sarwen ini. Mereka bertiga mengangguk-ngangguk membenarkan. Irna yang saat itu sedang mengerjakan tugas matematika seketika terdiam dan berkata, "Lo mau tahu gak Sel? Siapa pemuda yang awalnya ketemu sama si supir bendi itu?" Sontak pertanyaan dari Irna membuat kita bertiga menganga dan menggelengkan kepala. "Itu wak gue. Yang diomongin kakek lu itu bener. Gue tahu kejadian ini dari bapak gue. Kakaknya adalah salah satu dari 7 orang pemuda itu." Gini deh, karena udah kepalang, gue ceritain dari segi pandang cerita gue ya. Irna kembali memulai cerita. Jadi saat itu, bapak gue masih kecil. Dia punya kakak laki-laki yang memang aktif di kegiatan kampung. Kampung kita ini awalnya damai dan tentram sebelum Nyai Sarwen ini muncul. Awalnya sih diterima banget adanya pendatang baru. Cuma si Nyai ini dari awal udah kelihatan gak friendly gitulah. Sifatnya yang tertutup buat warga berinisiatif ajak dia beribadah dan pengajian bareng supaya lebih kenal satu sama lain gitu. Tapi si Nyai Sarwen ini ketus banget. Ya waktu itu sih masih dibiarin, tetapi banyak hal lain yang ganjil. Kayak banyaknya sakit-sakit misterius, kena guna-guna gitu. Setiap orang yang habis ngedatengin rumahnya. Salah satunya nenek gue, Sel. Oke,
lanjut ke cerita. Pas uak gue denger, si Nyai Sarwen ini punya haji-hajian. Sakit nenek makin jadi semacam kulitnya gatal-gatal melepuh dan bernanah, dan ternak-ternak mati. Mungkin saat itu karena kurangnya pengetahuan uak gue, dengan gampang menyimpulkan sesuatu kalau itu semua akibat dari Nyai Sarwen. Segera uak gue memanggil tetua dan meminta mengadakan rapat. Hingga ya, itu yang kakek lu ngomong, diputuskanlah Nyai Sarwen ini harus pindah sel. Tapi Nyai Sarwen ini kayak ngeyel banget, dan sikapnya tuh gak ada baik-baiknya deh. Mungkin itu juga buat pemuda desa makin marah. Sebenarnya gak ada niat membunuh di awal, cuma mungkin karena udah dirasukin setan, uak gue dan teman-temannya itu langsung membunuh Nyai Sarwen ini. Setelah Nyai Sarwen meninggal, ada teror 7 hari 7 malam, yang mana uak dan teman-temannya merobohkan rumah itu dan puing-puingnya dikubur. Mungkin teror kepada warga berakhir, tetapi teror buat uak gue dan 6 orang lainnya baru aja dimulai. Gue ceritain dari si A. Si A ini meninggal karena jatuh dari pohon kelapa. Kepalanya hancur, bola matanya keluar, dan isi kepala berceceran di mana-mana. Kejadian A meninggal gak lama setelah Nyai Sarwen meninggal, mungkin di hari yang ke-10. Lanjut ke cerita si B. Dia meninggal tersengat listrik. Saat itu listrik baru mulai memasuki ke kota B, Jawa Barat. Dan si B ini katanya jadi buru lepasnya gitu. Setelah instalasi selesai, dia balik lagi pulang. Tapi naas, baru sehari kerja si B ini kesetrum listrik sampai badannya hitam mengering. Yang tersisa hanya tulang dan kulit dan matanya yang terlepas. Ada pula kejadian si C yang meninggal karena terlindas truk. Sebagian tubuhnya hancur, matanya melotot, mulut menganga, dan isi perutnya keluar semua. Sekarang giliran si D. Dia meninggal jatuh ke jurang. Hanya ditemukan motornya saja yang tergeletak dan bekas ban motor yang mengerem di aspal. Mungkin saat itu D terpental karena menghindari sesuatu dan masuk jurang. Irna masih terus melanjutkan ceritanya. Berikutnya adalah kisah E. E yang gemar sekali memancing. Berembus kabar tiba-tiba hilang tenggelam dan jasadnya tidak pernah ditemukan di sungai. Kejadian-kejadian ini ternyata berpengaruh ke dalam psikologis F. F ditemukan meninggal gantung diri karena tak kuat merasa diteror dengan penampakan Nyai Sarwen yang sangat menyeramkan, dengan perutnya bolong, hampir menyerupai kuyang. F hampir setiap hari diteror. Berbagai macam cara sudah diusahakan, dari mendatangi kiai sampai dengan mandi kembang 7 rupa. Sosok Nyai Sarwen enggan berpaling darinya, hingga ia memutuskan untuk gantung diri di bawah pohon. Nah, yang terakhir adalah uak gue sel, Siki. Uak gue ini gila dan akhirnya juga meninggal sakit. Sebelum gila dia suka berteriak-teriak, tidak jelas. Dia bilang dikejar-kejar sama si Nyai Sarwen. Kurang lebih sama seperti si F ya. Sebenarnya dari awal sama, kakak gue udah dibilangin buat gak macem-macem dan gak asal langsung tuduh dengan Nyai Sarwen ini. Cuma namanya mungkin jiwa anak muda. Uak gue ini bersikuku kalau si Nyai Sarwen ini harus diusir. Uak gue semakin hari kejiwaannya semakin terganggu. Dia bilang ke-6 temannya ikut menjemputnya. Belum lagi si Nyai Sarwen ini selalu menghantui setiap saat, tidak peduli pagi, siang, atau malam. Karena sering marah-marah, uak gue sempat dipasung di rumah, dan yang ngurusin uak gue saat itu ya bapak. Jadi bapak tahu seluk-beluknya dan beberapa cerita ke-7 pemuda desa yang tragis itu. Beberapa bulan dipasung dan jarang mau makan, uak gue badannya semakin memprihatinkan. Badannya perlahan mulai membusuk karena borok yang dikerubungi belatung.
Tubuhnya kurus kering, seperti hanya tulang dan kulit. Karena kurangnya biaya untuk berobat, dan desa kita ini susah dijamah, jadi ya sudah, dipasrahkan saja dengan keadaan seperti itu. Hanya perlu 2 bulan, penyakit itu mengambil nyawa Uwa. Kami percaya itu semua adalah karma, dan sumpah kutukannya adalah nyata. Dari saat itu, dilaranglah untuk memanggil nama Nyai Sarwen, karena akan muncul petaka. Masalah korban berjatuhan di jalan tikungan itu, menurut gue ya gak sepenuhnya karena Nyai Sarwen. Ya memang karena kondisi jalannya aja sih. Dari hari ke hari kampung sudah mulai ramai, dan sepertinya kejadian Nyai Sarwen menampakkan diri ini udah tidak pernah terdengar. Ataukah mungkin saja Nyai Sarwen sudah tenang karena nyawa telah dibayar nyawa. Allahu alam. Tutup cerita Irna. Pesan moralnya, jangan main hakim sendiri. Terlepas entah itu benar atau tidak hal itu, manusia tidak berhak memberi pelajaran yang berlebihan, apalagi sampai membunuh. Saling mengingatkan memang diwajibkan, tetapi Tuhanlah yang berhak memberi hukuman. Kita sesama manusia ini punya dosa yang berbeda. Bukan berarti karena dosa kita berbeda, kita merasa suci atau lebih baik dari orang lain. Itulah akhir cerita dari pembantaian keji sang dukun santet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.